Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa innal 'izzata lillahi jami'a. Amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, mari kita tak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena salah satu daripada kenikmatan yang sering manusia lupakan adalah kesempatan sehat, ya, kesempatan dan kesehatan. Itu kenikmatan yang sering dilupakan oleh manusia. Dua kenikmatan yang sering dilupakan manusia, yaitu kesempatan dan kesehatan. Dan hari ini Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memberi dua nikmat itu, ya, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat kuat, ya. Dan semua itu terhimpun dalam satu kenikmatan besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, salah satu unsur terpenting yang dihajatkan oleh setiap manusia itu adalah hidup bahagia yang penuh dengan keselesaan, ketenangan, kedamaian, sehingga ada kelezatan-kelezatan yang dirasakan oleh hati. Dan sebaliknya adalah problem berat manusia ketika hidup diliputi dengan kecemasan, jauh daripada ketenangan dan kedamaian, bahkan yang ada adalah permusuhan. Untuk itu maka Allah Subhanahu wa taala hadir untuk memberikan kepada manusia itu semuanya. Allah Subhanahu wa taala dengan izzahnya, dengan keperkasaannya, itu mampu untuk berbuat apa saja yang dikehendakinya. Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan kepada manusia ketenangan, tapi Allah mampu juga memberikan kepada manusia kecemasan. Allah mampu memberikan kepada manusia kekayaan, tapi Allah Subhanahu wa taala mampu cabut kekayaan itu menjadi miskin. Allah mampu memberikan kepada manusia suasana gelisah, tapi Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan kepada manusia suasana tentram. Semua keadaan ini dipergilirkan kepada setiap manusia. Kadang sehat, kadang sakit, kadang sibuk, kadang longgar, kadang manusia itu merasa ada mood gitu, ya. Semua bisa terselesaikan hari itu dengan penuh kebahagiaan. Tapi terkadang di hari itu merasa tidak ada mood gitu. Apa-apa ada kendala, apa-apa melakukan kesalahan. Ini salah, itu salah, ya. Begitu seterusnya. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang memiliki izzah. Fa innal izzata lillahi jami'a. Izzah itu hanya milik
Allah. Kemenangan, kekuatan, keperkasaan itu hanya milik Allah. Manusia itu adalah lemah ya. Makanya manusia itu selalu mendapatkan dua keadaan itu ya. Dan dua keadaan itu dipergilirkan. Mengapa? Ya. Karena pertama, manusia agar supaya sadar bahwa dirinya itu lemah, maka manusia tidak mungkin akan hidup merasakan ketentraman dan kenyamanan hanya dengan diri sendiri. Tapi manusia akan merasakan hidup tentram, nyaman itu saling topang menopang satu sama lain. Tapi Allah Subhanahu wa taala pemilik izzah, dia tidak bergantung kepada makhluknya ya. Kekuatan Allah, keperkasaan Allah tidak bergantung daripada makhluknya. Ini pertama sifat izzah ya. Jadi salah satu sifat Asmaul Husna itu adalah Al-Aziz ya. Al-Aziz. Sifat-sifat Al-Aziz Allah Subhanahu wa taala itu pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki keperkasaan yang mutlak, yang tidak bisa digoyah, tidak bisa digoyang oleh kekuatan-kekuatan lain, apalagi kekuatan makhluk. Dan seandainya ada makhluk yang akan memakai sandangan Al-Izzah, sandangan Al-Aziz ya, akan memakai sandangan Allah, yaitu merasa perkasa, merasa jadi raja, merasa jadi apalagi ada merasa jadi Tuhan ya. Maka Allah SWT lebih mudah untuk menghancurkan dan melenyapkannya dengan cara-cara yang remeh-temeh. Contohnya misalnya Fir'aun dengan kekuasaan dan kekuatannya sampai mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang tinggi, a'la. Dengan kesombongannya Fir'aun mengandalkan bala tentaranya yang banyak dan lingkup kekuasaannya yang luas, sehingga dia bisa berbuat apa yang dikehendaki sekalipun harus membuat penderitaan orang lain. Dia memerintahkan apa saja yang sesuai dengan nafsunya ya, bisa direalisasikan. Merintah yang kalau dia merasa terancam ya, karena ketika itu ada ramalan bahwa nanti ada seorang laki-laki yang akan menumbangkan kekuatanmu ya. Maka ramalan itu telah direspon oleh Fir'aun sehingga lahirnya laki-laki menjadi ancaman ya, maka dibunuh setiap laki-laki yang lahir. Itu kan keterlaluan sekali ya, manusia bisa seperti itu ya, merasa kalau digoyang kekuasaannya, keperkasaannya, dia akan naik pitam gitu ya, seolah tak ada orang yang lebih hebat ya. Dia merasa yang seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan ya, dengan cara yang hina-dina, yaitu ditenggelamkan di Laut Merah. Bagaimana Namrud yang hampir sama seperti Fir'aun, dia akan melakukan apa saja yang diinginkannya dan akan menentang siapa saja yang menentangnya. Orang kalau sudah punya kekuasaan yang tinggi ya, cakupan wilayah kekuasaan yang luas, itu akan merasa hebat dan akan lebih sensitif. Kalau ada orang yang kira-kira menyinggung perasaannya, wah, akan melakukan apa saja kan itu ya.
gara-gara baginda Ibrahim alaihissalam yang mendakwahkan kepadanya tentang al-Islam ya. Artinya Nabiullah Ibrahim itu hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin ya. Mendakwahkan tauhid kepada mereka, tersinggung ya kan. Maka Nabi Ibrahim akan dibakar ya kan. Mereka itu membuat kebijakan yang tidak masuk akal, yaitu kebijakan yang membuat orang lain yang dianggap rivalitasnya itu hancur yang sehancur-hancur dengan cara yang hina menurut pandangan mereka ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala zat yang maha perkasa justru memberikan solusi yang terbaiknya di luar kekuatan dan kemampuan keperkasaan dan izzah yang tidak pernah dimiliki oleh makhluk. Menurut ukuran makhluk, ukuran manusia misalnya, itu api pasti membakar. Itu ukuran pikiran manusia. Oleh karena itu kalau dilemparkan ke dalam api sudah pasti mati kan. Oleh karenanya itu ditempuh ya, jalan yang sangat licik itu. Bahkan akal pikirannya itu ya untuk membakar Ibrahim itu dibikinkan pelintang raksasa itu. Karena apa? Karena jarak mereka dengan api jangankan dekat ya, jauh saja sudah terasa panas banget gitu ya. Dan itu api yang dikumpulkan dibakar itu sampai dalam tanda petik menurut sejarah itu hampir memenuhi lapangan gitu ya. Jadi api yang disediakan itu api yang sangat mulet-mulet kalau bahasa kitanya gitu ya. Mereka kesulitan bagaimana melemparkan Ibrahim ke dalam api itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada api karena maha perkasa, dia maha memerintah. Kalau makhluk kan tidak bisa memerintahkan kepada api, kamu dingin tidak bisa. Api sifat dasarnya panas. Manusia hanya menggunakan sifat itu menurut taraf pemikirannya. Tapi Allah bisa mengubah sifat benda. Maka Allah perintah kepada api, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, kamu dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Kuni bardan, jadikanlah kamu dingin, wassalaman dan menyelamatkan. Karena tidak setiap dingin itu menyelamatkan. Kalau dinginnya es, orang itu dibuang ke dalam es mungkin tersiksa ya. Ya. Tapi itu dingin dan menyejukkan, menyelamatkan. Maka walaupun berada dalam kobaran api serta semua manusia menyangka dan beramai-ramai Ibrahim itu sudah gosong gitu kan di dalam api. Tapi justru Allah memberikan yang terbaik. Tidak ada masa kehidupan Nabi Ibrahim yang lebih nikmat ketimbang ketika dalam api, karena Allah sediakan makanan surga ya kan, tumbuhan tumbuh daripada buah-buahan surga, seperti buah-buahan yang pernah diberikan pada saat Maryam berada dalam ruang terkunci yang tertutup. Hari rahimani rahmatullah, ini namanya izzah, bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha perkasa. Bagi Allah tidak ada halangan, tidak ada hambatan, tidak ada saingan ya. Kalau orang mau nyaingi Allah gitu ya, dipites toh. Dan Allah cara mitesnya gampang. Nabi Ibrahim orang yang menurut kedudukan saat itu Nabi Ibrahim Raja Namrud ya. Raja Namrud orang yang pada saat itu punya kedudukan sebagai raja, dihormati oleh semua rakyatnya gitu ya. Tetapi Allah ingin menghinakan daripada Raja Namrud sangat gampang ya. Allah hanya datangkan seekor nyamuk yang hanya
cuwiwi sebelah. Ya, nyamuk yang bercuwiwi sebelah masuk ke dalam ke dalam telinga. Ya, mungkin agak nyamuk yang model yang agak besar ya jenisnya ya, sedikit kayak laron gitu. Yang hanya sebelah, dia telah menggigit di telinga dan sulit untuk keluarkan ya, gigit. Dan anehnya itu sakitnya luar biasa yang dirasakan oleh Namrud itu. Hanya akan berkurang rasa sakit apabila telinga ditempelengi gitu ya. Maka dia minta ditempelengi oleh pembantu-pembantunya ya, dipukuli dengan sandal. Begitu hinanya ya kematian daripada raja Namrud itu ya. Jadi Allah punya keperkasaan dan tidak bisa disaingi keperkasaan itu oleh makhluk. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Itulah izah Allah Subhanahu wa taala. Allah zat yang maha perkasa dan juga memberikan keperkasaan dan kekuatan kepada manusia dalam batas-batas yang diberikan Allah. Kekuasaan raja, kekuasaan seorang presiden, kekuasaan semuanya. Orang kafir dikasih, orang mukmin dikasih dalam batas-batas yang diberikan. Allah punya batas, punya waktu. Hidup manusia itu tidak selamanya dibatasi oleh umur, dibatasi oleh keadaan dan suasana. Suasana dan keadaan Allah ciptakan. Karena betapapun manusia itu ujiannya itu ya dari segala arah, segala penjuru. Dan Allah juga menciptakan perangkat uji manusia ya. Jadi perangkat uji manusia seperti syaiton ya, itu menggoda dari dalam diri manusia. Nah, supaya apa? Tampak jelas di hadapan Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya bagaimana keyakinan yang dianut oleh manusia. Kemana ini arahnya? Jadi dalam diri kita ini Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang ada dalam besit di pikiran kita, baru dalam pikiran kita. Itu Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui. Makanya di dalam suratul Tabarok ya, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu pasti akan melihat siapa yang paling baik amalnya. Dan amal itu ada amal yang bersifat zahir dan batin. Yang paling lebih berbahaya justru amal yang batin itu, yang berupa akidah dan keyakinan itu ya. Amal hati, amal pikiran itu yang paling berat dikendalikan itu ya. Kalau sampai kepada amal zahir, mungkin manusia pikir-pikir ya. Pikir-pikirnya apa? Kadang-kadang pikir-pikir bukan karena Allah, tapi pikir-pikir karena manusia. Karena banyak orang itu yang hanya pertimbangan duniawiyah. Wah, kalau saya begini, kalau saya ini apa enggak saya malu. Dan ini apa nanti saya enggak ini. Itu kan pikiran. Itu yang yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah. Kebanyakan pertimbangan manusia itu manusia. Dia enggak ada pertimbangan rasa takut kepada Allah. Ya, terutama orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman itu semuanya pertimbangan kepada atas nasib manusia di bumi. Nanti saya gini-gini. Jadi baiknya kelihatan baik secara zahir tapi tidak baik secara batin. Karena tidak menyandarkan kebaikan itu kepada kekuatan Allah, kepada cintaan Allah. Jadi baik secara zahir, orang pun mengatakan baik dan menyaksikan orang itu baik gitu ya. Ya. Tetapi kebaikan itu tidak ada harganya dan nilainya sama sekali. Karena kebaikan itu adalah dibungkus dengan rasa takutnya kepada manusia. Kecemasan karena manusia. Bukan dia yastakhfuna minallah. Nah,
ini hadirin rahimani wa rahimakumullah menjadi persoalan besar ya dalam hidup, karena kita hidup bercampur ya. Bercampur baur. Manusia itu ukhrijat linnas kan? Dikeluarkan, dicampur ya di tengah-tengah manusia itu dengan berbagai watak, dengan berbagai sifat, dengan berbagai pemikiran, pengalaman dan sebagainya. Sesungguhnya kalau dipikir sampai di situ kita tuh berat sekali gitu hidup ya. Berat sekali ya. Hidup dengan segala macam perbedaan dan ragam keinginan dan sebagainya. Ini kalau tidak di manage ya dengan iman, nggak ada ya yang bisa ya mengatur kecuali Allah sendiri. Dengan Allah itu perangkat aturannya itu hati diatur, pikiran diatur. Ada nggak undang-undang yang mengatur pikiran, mengatur hati? Nah, ini bagaimana Allah mengatur hati manusia dengan akidah, ini ya, mengatur pikiran manusia supaya ininya baik ya. Karena apa namanya dalam suratul Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah apa yang ada di langit dan ada di bumi. Di surat juz 3 ya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah pemilik daripada kekayaan langit dan bumi, termasuk menguasai manusia, hati manusia. Allah Subhanahu wa taala wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi ya. Baik yang disembunyikan dalam hati dan pikiran maupun yang dijarkan dalam perbuatan, yuhasibkum bila akan dihisab oleh Allah. Coba siapa di antara kita yang siap dihisab hatinya, siap dihisab pikirannya? Waduh, terbesit apa ini dalam pikiran Mas Dani ini? Lagi mikir apa yang ada ini kalau dikeluarkan hatinya, ini lagi dendam, lagi ini yang terbesit dalam pikiran kita, hati kita. Bisa kita enggak? Yang sudah dalam dohir saja mungkin kita enggak kuat. Betapa banyak keburukan kita. Jadi ini diatur oleh Allah, hati ini diatur sehingga bagaimana mengendalikan daripada emosional, mengendalikan ini kalau begini bagaimana begini. Nggak ada perangkat aturan yang lebih hebat, lebih lengkap daripada al-Islam. Ini memang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita supaya kita dapat memiliki kemampuan untuk dapat mengendalikan diri kita.